Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8 SMP. Dalam video ini, kita akan mempelajari salah satu sistem yang paling vital dalam tubuh manusia, yaitu sistem peredaran darah. Yuk kita cari tahu bagaimana darah mengalir, membawa oksigen, dan menjaga tubuh kita tetap sehat. Sebelum kita mulai mempelajari materi, yuk kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Setelah menyimak video ini, kamu diharapkan mampu: yang pertama, mengidentifikasi pengertian sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi utama sistem peredaran darah. Yang ketiga, mendeskripsikan komponen utama sistem peredaran darah beserta fungsinya. Yang keempat, menganalisis struktur jantung dalam sirkulasi darah. Yang kelima, membedakan jenis-jenis peredaran darah pada manusia. Yang keenam, mengklasifikasikan golongan darah dan sistem resus. Yang ketujuh, mengidentifikasi penyakit umum pada sistem peredaran darah. Dan yang terakhir, mengidentifikasi langkah-langkah menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, supaya kamu tahu apa saja yang akan kita pelajari, berikut adalah daftar materi yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, pengertian sistem peredaran darah. Yang kedua, fungsi utama sistem peredaran darah. Yang ketiga, komponen utama sistem peredaran darah. Yang keempat, struktur jantung. Yang kelima, jenis peredaran darah. Yang keenam, golongan darah dan sistem resus. Yang ketujuh, penyakit umum pada sistem peredaran darah. Dan yang terakhir, cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Pertama-tama kita akan membahas apa itu sistem peredaran darah. Seperti yang kita tahu, sistem peredaran darah adalah sistem dalam tubuh yang bertugas untuk mengalirkan darah, untuk membawa oksigen, nutrisi, dan zat penting ke seluruh tubuh, serta mengangkut limbah seperti karbon dioksida untuk dibuang. Selanjutnya, mari kita bahas fungsi utama sistem peredaran darah. Terdapat 5 fungsi utama. Yang pertama, sebagai transportasi oksigen dan nutrisi. Yang kedua, sebagai pengangkutan zat sisa metabolisme. Yang ketiga, sebagai distribusi hormon. Yang keempat, sebagai regulasi suhu dan pH tubuh. Dan yang terakhir, sebagai perlindungan tubuh. Selanjutnya, mari kita bahas komponen utama sistem peredaran darah. Yang pertama, ada jantung. Organ berotot yang berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah melalui 2 sirkulasi utama, yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Komponen selanjutnya yaitu pembuluh darah, jaringan seperti pipa yang menjadi jalur aliran darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama, arteri. Pembuluh berdinding tebal yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya kaya akan oksigen. Jenis yang kedua adalah vena. Pembuluh darah berkatup yang mengalirkan darah kembali ke jantung, biasanya mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis yang membawa darah beroksigen. Yang terakhir adalah kapiler. Pembuluh darah sangat kecil yang menghubungkan arteri dan vena, serta menjadi tempat pertukaran zat antara darah dan sel tubuh. Komponen sistem peredaran darah manusia selanjutnya adalah darah. Darah adalah cairan penting tubuh yang mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, serta membuang limbah dan membantu kekebalan serta pembekuan. Darah sendiri terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, plasma, bagian cair dari darah yang berwarna kekuningan dan membentuk sekitar 55% dari total volume darah. Yang kedua, eritrosit, sel darah berbentuk cakram pipih yang mengandung hemoglobin, yaitu protein yang mengikat oksigen. Komponen yang ketiga yaitu leukosit, bagian dari sistem imun yang berfungsi melawan infeksi dan benda asing dalam tubuh. Bagian yang terakhir yaitu trombosit, fragmen sel kecil yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian paling penting dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh.
Jantung manusia terdiri dari 4 ruang yang masing-masing memiliki peran berbeda, yaitu yang pertama serambi kanan atau atrium kanan. Ruang ini menerima darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena besar, yaitu vena cava. Selanjutnya, bilik kanan atau ventricle kanan. Dari serambi kanan, darah mengalir ke bilik kanan. Di sini darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Bagian selanjutnya yaitu serambi kiri atau atrium kiri. Setelah darah kaya oksigen kembali ke paru-paru, ia masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Dan yang terakhir, bagian bilik kiri atau ventricle kiri. Dari serambi kiri, darah masuk ke bilik kiri, lalu dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Bilik kiri adalah ruang paling kuat karena harus memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga memiliki katup-katup yang menjaga agar darah mengalir satu arah dan tidak kembali ke ruang sebelumnya. Dengan kerjasama yang terkoordinasi antara keempat ruang ini, jantung dapat menjaga aliran darah tetap lancar dan teratur di seluruh tubuh kita. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, sistem peredaran darah tertutup. Disebut tertutup karena darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah dan tidak pernah mengalir bebas di rongga tubuh. Artinya, darah hanya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Sistem tertutup ini membantu menjaga tekanan darah serta mempercepat dan mengatur aliran darah dengan lebih efisien. Yang kedua, sistem peredaran darah ganda. Disebut ganda karena darah mengalir melalui dua jalur sirkulasi yang berbeda namun saling berhubungan, yaitu yang pertama sirkulasi kecil atau sirkulasi pulmonal, dan yang kedua sirkulasi besar atau sirkulasi sistemik. Jadi setiap kali darah beredar lengkap, ia melewati dua kali. Inilah mengapa disebut peredaran darah ganda. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang peredaran darah ganda pada manusia. Disebut ganda karena darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali dalam satu sirkulasi penuh. Ada 2 jenis peredaran dalam sistem ini, yaitu yang pertama sirkulasi kecil atau pulmonal. Dimulai dari bilik kanan jantung, darah yang kaya karbon dioksida dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Lalu, darah kaya oksigen kembali ke serambi jantung melalui vena pulmonalis. Inilah jalur sirkulasi yang khusus untuk pertukaran gas. Karbon dioksida keluar, sedangkan oksigen masuk. Yang kedua, sirkulasi besar atau sistemik. Dimulai dari bilik kiri jantung, darah yang sudah kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Seluruh jaringan tubuh menggunakan oksigen dan menghasilkan limbah karbon dioksida. Darah yang kini kaya karbon dioksida kembali ke serambi kanan jantung melalui vena cava superior dan inferior. Jalur ini mendistribusikan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, serta membawa limbah metabolisme kembali ke jantung. Jadi, dalam satu peredaran lengkap, darah melewati jantung 2 kali, sekali untuk ke paru-paru atau sirkulasi kecil, dan sekali untuk ke seluruh tubuh atau sirkulasi besar. Inilah yang membedakan sistem peredaran darah manusia dengan makhluk lain yang hanya punya sirkulasi tunggal. Selanjutnya kita akan membahas sistem golongan darah. Golongan darah sendiri dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya antigen A dan B pada permukaan sel darah merah. Terdapat 4 jenis golongan darah. Yang pertama, A memiliki antigen A dan antibodi terhadap B. Yang kedua, B memiliki antigen B dan antibodi terhadap A. Yang ketiga, AB memiliki antigen A dan B tidak memiliki antibodi terhadap A maupun B. Dan yang terakhir, O tidak memiliki antigen A maupun B tetapi memiliki antibodi terhadap keduanya. Selanjutnya kita akan membahas sistem rhesus atau RH. Sistem ini berdasarkan ada atau tidaknya antigen RH atau D di permukaan sel darah merah. Jenis yang pertama RH positif, memiliki antigen RH.
Dan jenis yang kedua, RH negatif, tidak memiliki antigen RH. Dan dalam transfusi, RH negatif tidak boleh menerima darah dari RH positif, karena bisa memicu reaksi penolakan. Sistem peredaran darah adalah bagian penting dari tubuh kita, tapi sayangnya sistem ini juga bisa mengalami gangguan. Berikut adalah beberapa penyakit umum yang bisa menyerang sistem peredaran darah. Yang pertama, anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi terjadi ketika tekanan darah di pembuluh darah terlalu tinggi secara terus-menerus. Yang ketiga, leukemia. Leukemia adalah kanker darah yang menyerang sel darah putih. Dan yang terakhir, hemofilia. Hemofilia adalah kelainan bawaan yang membuat darah sulit membeku saat terjadi luka. Selanjutnya kita akan membahas cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, dapat mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, dengan rutin berolahraga. Yang ketiga, hindari rokok dan stres berlebihan. Yang keempat, istirahatlah dengan cukup. Dan yang terakhir, cek tekanan darah dan kolesterol secara berkala. Selanjutnya kita akan membahas cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, dapat mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, dengan rutin berolahraga. Yang ketiga, hindari rokok dan stres berlebihan. Yang keempat, istirahatlah dengan cukup. Dan yang terakhir, cek tekanan darah dan kolesterol secara berkala. Sekarang saatnya quiz time, teman-teman. Aku akan kasih beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman kalian. Yuk jawab dengan fokus dan semangat. Siap? Ayo kita mulai. Soal pertama yaitu, apa fungsi arteri dalam sistem peredaran darah? A. Menyaring darah. B. Mengembalikan darah ke jantung. C. Membawa darah keluar dari jantung. D. Mengangkut limbah. Dan jawaban yang benar adalah C. Membawa darah keluar dari jantung. Soal kedua, komponen darah yang berfungsi membawa oksigen adalah A. Plasma. B. Eritrosit. C. Leukosit. D. Trombosit. Dan jawaban yang benar adalah B. Eritrosit. Soal ketiga adalah, apa yang dimaksud sistem peredaran darah tertutup? A. Darah tidak mengalir. B. Darah mengalir di luar tubuh. C. Darah mengalir hanya di arteri. D. Darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Dan jawaban yang benar adalah D. Darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Demikian pembahasan mengenai sistem peredaran darah manusia dalam mata pelajaran IPA kelas 8 SMP. Semoga materi ini membantumu memahami bagaimana darah mengalir di dalam tubuh, serta pentingnya menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Semoga juga bisa menjadi bekal untuk belajar lebih lanjut secara menarik, efektif, dan terstruktur. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.